Bye-bye. Halo Sobat Jiker dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Sekarang Bang Bejo punya quotes buat kamu-kamu yang jenius nih. Ya pinter sih boleh, tapi jangan lupa tetangga kiri kanan ya. Syukur-syukur bisa memanfaatkan pinternya untuk bantu lingkungan. Jangan ansos banget lah kalau nggak mau nikahanmu sepi dan nggak ada yang nyumbang. Mampus gak balik modal. Tapi ya yang penting pinter itu adalah sebuah karunia dari Tuhan. Jadi manfaatkanlah itu untuk sesama. Oke, kali ini Bang Bejo bakal bawain sebuah film yang cukup keren banget sih film ini. Dan film ini tuh berjudul Jerry and Marge Go Large yang dirilis tahun 2002. Buat kalian yang udah nonton film ini pasti tahu dong kenapa film ini tuh keren banget. Dan film ini tuh dibuat berdasarkan kisah nyata coy dari sebuah artikel di HuffPost. Dan film ini menceritakan tentang kakek-kakek jenius matematika yang nolak pensiun karena takut bosan. Jadi buat ngisi hari-harinya di masa tua dia malah main lotre sampai bikin bandarnya kere. Gokil gak? Buat kalian Sobat Seger pernah dibuat kere bandar berapa? Ceritain dong di kolom komentar. Oke, jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat malam. Jangan lupa rugiin bandar. Kakek ini namanya Jerry. Hari itu ia resmi pensiun sebagai manajer pabrik setelah bekerja lebih dari 40 tahun di pabrik pengolahan jagung itu. Tapi si kakek yang sangat pintar matematika ini aslinya gak mau pensiun dan berharap ia bisa bekerja lagi di pabrik tersebut. Namun para petinggi pabrik mengatakan kalau sekarang sudah saatnya Jerry menikmati masa tuanya di rumah, bermain bersama cucu dan nyiram jalan pakai air got. Oh iya, jangan lupa pakai sarung, singlet dan langsung metotin burung. Malamnya Jerry mengadakan makan malam di rumahnya sebagai syukuran karena dia udah pensiun. Jerry mengundang anak, menantu, dan cucunya. Bahkan ia juga mengundang tetangganya untuk datang ke syukuran itu. Namun rupanya Jerry merasa gak tenang. Jauh di dalam lubuk hatinya, Jerry pun belum mau pensiun. Kakek ini masih ingin bekerja seperti biasanya. Bayangan menjadi pensiun yang mirip sama pengangguran membuatnya sangat cemas. Selama ini saking sukanya ia bekerja, Jerry justru punya lebih banyak seragam kantor daripada baju santai di rumahnya. Akhirnya cucu Jerry pun memberikan surprise buat si kakek. Ternyata surprise-nya adalah sebuah kapal buat memancing yang sangat bagus. Anak-anak Jerry berpikir kalau Jerry suka memancing, sehingga mereka pun membelikan kapal itu. Hal ini membuat Jerry sangat terharu melihat perhatian orang-orang terkasihnya. Padahal sejujurnya Jerry gak suka memancing. Dia sama sekali gak suka bengong panas-panasan sambil pakai hoodie dan juga topi pancing. Tapi supaya anak-anak dan menantunya gak kecewa, Jerry langsung berterima kasih dan berbohong kalau ia suka dengan hadiahnya. Namun walaupun Jerry sudah berusaha menutupinya, istri Jerry yang bernama Marge itu tahu banget kalau suaminya itu sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi Marge mengira kalau itu hanyalah penyesuaian Jerry dari seorang pekerja keras menjadi seorang pensiunan. Dan untuk itu Jerry pasti butuh waktu. Istri yang pengertian banget gak sih? Idaman kamu ibu. 1 bulan kemudian Jerry masih merasa linglung. Masa-masa pensiunnya ini membuatnya merasa hampa karena gak punya kerjaan. Biasanya pagi-pagi begini Jerry akan ngopi sambil main sudoku di minimarket dekat rumahnya. Setelah itu ia pergi ke kantor akuntan pribadinya yang bernama Steve. Mereka akan membicarakan uang pensiunan Jerry yang sedikit. Dan untuk menggandakannya, Steve mengusulkan pada Jerry buat main jual beli saham aja. Ia pun memperkirakan kalau beberapa tahun lagi Jerry akan bisa menikmati keuntungannya. Dan untuk waktu pastinya Steve berniat pakai kalkulator buat menghitung. Tapi Jerry si jenius matematika itu sudah menghitungnya lebih cepat bahkan dari kalkulator. Dan ia gak pakai kalkulator sama sekali kalau sahamnya baru bisa untung 7 tahun lagi. Makanya Jerry pun langsung menolaknya, apalagi mainan saham itu masih bisa rugi. Dan menurut Jerry itu sama seperti depo di Mbah Zeus.
Siangnya Jerry memutuskan pergi memancing sambil membawa kapal yang dihadiahkan cucunya waktu itu. Namun ketika sampai di sungai, kapalnya malah rusak. Jerry pun sangat kesal, padahal pada dasarnya Jerry nggak suka mancing dan sekarang kapalnya malah rusak. Dia kemudian kembali ke minimarket buat beli kopi. Dan tanpa sengaja ia mendengar petugas minimarket yang bernama Leon sedang menjelaskan mesin lotre baru di tokonya, di mana mesin itu dibuat untuk mencetak tiket dari perusahaan lotre bernama Windfall. Katanya Windfall menggunakan sistem roll down. Jadi kalau jumlah tiketnya sudah mencapai jumlah maksimal tapi waktu diundi tetap gak ada pemenang jackpotnya, maka Windfall akan membagi hadiahnya pada pemenang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi awalnya gak mau peduli, tapi setelah membaca brosur Windfall yang ada di meja, Jerry pun menyadari kalau sistem itu bisa membuat siapapun punya kesempatan untuk mendapat uang walaupun tanpa jackpot. Jerry kemudian menemui Steve. Tanpa pikir panjang, ia ingin menggunakan uangnya buat main lotre. Steve pun seketika terkejut karena lotre ini sangat beresiko dan biasanya sistemnya udah diakali sama si bandar. Tapi si Jerry tetap ngeyel karena dia sudah menghitung pakai aritmatikanya dan ia yakin 1000% kalau dia bisa menang. Karena kliennya itu batu banget, Steve pun akhirnya membiarkannya begitu aja. Dan tanpa butuh waktu lama, Jerry pergi ke bank dan bertemu dengan Mindy yang merupakan teller kenalannya. Kalau biasanya Jerry pergi ke bank buat menabung, kali ini Jerry menarik uangnya sebanyak $2.000. Mindy sebenarnya bingung dan Jerry langsung menjelaskan kalau nanti dia akan menabung lagi dengan uang lebih banyak. Tapi di situ Mindy nggak ngerti kalau Jerry ini berniat untuk beli tiket lotre. Sejak menemukan permainan lotre dari Windfall ini, Jerry jadi lebih semangat. Dia seperti orang yang baru aja menemukan semangat hidup yang hilang. Kehidupan menganggur yang membosankan kini kembali berwarna berkat hadirnya lotre. Apa yang kuku suruh main lotre juga ya? Jangan sih. Esok paginya supaya Jerry nggak ketahuan main lotre, dia pergi ke kota tetangga buat beli tiket lotre sebanyak $2.000. Malamnya Jerry nonton televisi untuk melihat pengumuman angka bagi pemenang jackpotnya. Dan sialnya malam itu istrinya yang baru pulang belanja melihat Jerry nonton TV tapi wajahnya sangat panik. Marge sebenarnya ingin tahu kenapa Jerry begitu, tapi Jerry lagi-lagi berbohong kalau dia sedang tidak kenapa-kenapa. Sehingga Marge memilih membiarkannya dan menganggapnya seperti nggak ada apa-apa. Ternyata pada lotre kali ini Jerry gagal menang. Keesokan harinya dia langsung menghitung dan menyadari kalau ada banyak orang yang kalah. Tapi dia masih belum mengerti kenapa perhitungannya bisa salah. Padahal dia yakin kalau rumus matematikanya udah sangat benar. Bahkan sampai malam Jerry masih memikirkan kekalahannya. Sampai-sampai dia yang lagi main samgong sama tetangganya jadi gak konsentrasi dan membuat istrinya jadi curiga. Akhirnya Marge pun gak tahan buat membiarkan Jerry yang asik sendiri dalam dunianya. Dan malam itu juga Marge langsung bertanya apa yang sedang dipikirkan sama suaminya itu. Dan Jerry pun menjawab pertanyaan itu. Tapi dia gak sepenuhnya jujur. Jerry cuma bilang kalau dia melewatkan kesempatan dan itu membuatnya sangat menyesal. Marge yang bijak pun kemudian menasehati suaminya tersebut. Didn't work out the way you wanted doesn't mean they won't. What? Dan setelah Marge mengatakan itu, Jerry menyadari kalau ia salah perhitungan. Untuk itu ia ingin memperbaiki dan kembali bersemangat main lotre lagi. Keesokan harinya, dengan semangat yang baru, Jerry kembali ke bank dan bertemu dengan Mindy. Gara-gara percakapannya dengan Marge semalam, Jerry jadi tahu kalau dia harus membeli lebih banyak lagi tiket untuk memenangkan lotrenya. Maka pagi ini dia langsung menarik uang $4.200. Namun sesaat kemudian Jerry berubah pikiran. Ia lalu ngecek saldo rekeningnya yang masih $4.000. Dan setelah itu ia minta $6.000 sebelum kemudian meminta $8.000 atau sekitar 128,3 juta rupiah. Mindy sebenarnya nggak ngerti kenapa Jerry menarik hampir semua tabungannya, tapi dia nggak mau kepo sama urusan orang lain. Setelah itu Jerry pun kembali membeli tiket lotre di kota tetangga dengan semangat yang menggebu-gebu.
Siangnya, Jerry dan Marge makan siang bareng tetangganya yang lagi ngomongin soal lotre. Baru-baru ini lotre kembali tren, tapi Marge dengan tegas bilang kalau dia nggak bakal main lotre. Baginya lotre itu seperti main judi, dan judi itu adalah permainan yang dilarang agama. Mendengar itu, Jerry pun merasa tertampar. Udah nggak sholat malah nambah-nambahin dosa main lotre. Pak, berziki kue mati loh, Jer. Tapi besoknya Jerry masih menghitung tiket lotrenya sampai dia menyadari kalau dia telah memenangkan $15.000 atau sekitar 251 juta rupiah. Sayangnya walaupun Jerry sudah menang ratusan juta rupiah, dia nggak bisa jujur sama istrinya. Dan untuk itu Jerry pun menyembunyikan uang kemenangannya itu di kaleng popcorn yang ada di gudang rumahnya. Siang itu Jerry dan Marge ngadain pesta barbecue di rumahnya. Ia mengundang anak, menantu, cucu, bahkan tetangga kanan kiri rumahnya. Sebenarnya saat itu Jerry kelihatan aneh karena dia terlihat sangat bahagia. Namun dia tetap harus merahasiakan kemenangannya. Kelakuannya itu sampai membuat anaknya yang cewek yang bernama Dawn merasa bingung. Namun Marge menenangkan Dawn dan bilang kalau ayahnya itu cuma terlalu seneng karena anak-anaknya mau menyempatkan waktu untuk mampir ke rumah. Jerry sendiri yang sekarang lagi siap-siap mau bikin ayam bakar tiba-tiba melihat cucunya mau makan popcorn dari gudang. Jerry pun kaget dan berniat merebut kaleng popcorn itu dari sana. Mereka sempat berdebat agak lama karena cucu Jerry ngeyel pengen makan popcorn. Sedangkan Jerry nggak mau uang lotrenya terbongkar. Akhirnya Jerry terpaksa pura-pura minjam kaleng itu dan mengeluarkan uangnya dari sana. Setelah itu ia baru memberikan popcornnya kepada sang cucu karena uangnya udah ia simpan ke kardus jajan yang udah kosong. Malam harinya, Jerry dan Marge pun membereskan halaman belakang rumahnya setelah pesta barbecue selesai. Jerry yang tadinya anteng-anteng aja saat membersihkan penggangan seketika langsung panik begitu melihat Marge marah padanya. Ia berpikir kalau Marge sudah menemukan uangnya dan Jerry ketahuan bohong. Jadi akhirnya Jerry pun mengaku kalau ia baru aja menang lotre. Dan itu membuat Marge lebih terkejut lagi. Tadinya ia cuma mau marah karena Jerry udah menghabiskan Oreo, padahal gulanya sedang tinggi. Marge pun takut Jerry kena diabetes. Namun setelah pengakuan Jerry ini, Marge lebih tertarik dengan tiket lotre yang berhasil Jerry menangkan lebih dari $15.000 itu. Dan tanpa diduga, Marge ternyata ikutan senang dan mendukung Jerry 100% buat main lotre lagi. Akhirnya setelah 40 tahun mereka menikah dengan hidup yang biasa-biasa aja, kini Marge punya alasan untuk berpetualang dengan suaminya. Ayo kita berpetualang sampai neraka, Mas Jerry, kata sang istri. Keesokan paginya, Jerry dan Marge pun langsung pergi ke toko milik Leon. Namun sialnya mesin tiket Windfall sudah ditarik sama perusahaan. Leon pun memberi informasi kalau para pelanggan tiket Windfall biasanya pindah ke Massachusetts karena di sanalah mesin tiket itu tersisa. Jerry dan Marge pun kemudian ke kantor Steve untuk mencari tahu toko mana yang menyediakan mesin tiketnya. Rupanya mereka harus menempuh perjalanan setidaknya selama 10 jam. Namun bagi Marge gak masalah karena hadiahnya setimpal. Jadi keesokan harinya Jerry dan Marge pun merencanakan perjalanan ke Massachusetts. Dan di luar dugaan, Marge ternyata jauh lebih bersemangat dibandingkan Jerry. Dia bahkan bangun lebih pagi dan menyiapkan makanan di Tupperware buat bekal di perjalanan. Akhirnya setelah semuanya siap, Jerry dan Marge pun berangkat dengan penuh semangat. Dan 10 jam kemudian, Jerry dan Marge pun sampai di Massachusetts. Mereka tiba di toko kecil yang sepi, yang hanya dijaga sama satu orang yang kelihatan malas banget. Tanpa basa-basi, Jerry langsung bilang kalau dia mau beli 8.000 tiket Windfall. Si penjaga toko yang bernama Bill itu merasa terkejut, karena baru kali ini ada kakek nenek milih bermain lotre dibanding main togel. Bill tadinya berpikir kalau sepasang kakek nenek yang ada di depannya itu cuma bercanda. Tapi Jerry segera mengeluarkan uang $16.000 dari tasnya yang membuat Bill langsung percaya. Namun sayangnya mesin tiket itu hanya mampu mencetak 1.000 tiket dalam 1 jam. Jadi kalau Jerry dan Marge menginginkan 8.000 tiket, mereka harus di sana seharian. Dan tentu aja bagi Marge gak masalah karena mereka udah booking hotel dan memang berniat untuk menginap di kota itu.
Dan lagi-lagi di luar dugaan, hotel yang udah dipesan sama Jerry dan Marge ini sangatlah murah, sehingga fasilitasnya pun juga seadanya. Tapi bagi Marge itu juga nggak masalah. Mereka berdua justru bernostalgia saat awal menikah yang belum punya apa-apa. Setelah itu Jerry pun nonton TV untuk melihat pengumuman lotre dari Windfall, lalu memeriksa tebakan angkanya pada 8.000 tiket yang telah ia beli. Got 8,000 tickets. Okay. Paginya setelah memeriksa semua tiket itu, mereka ternyata berhasil memenangkan $21.000 atau sekitar 337 juta rupiah. Hadiah itu lantas diklaim di kantor Windfall dengan sangat bahagia. Namun ketika mereka merasa bahagia, tiba-tiba Marge memikirkan sesuatu. Bagaimana kalau ada orang lain yang mengetahui trik ini? Dan bagaimana kalau itu malah jadi pesaingnya Jerry? Dan kekhawatiran itu memanglah beralasan karena nyatanya ada anak tunggal kaya raya yang berkuliah di Harvard tapi kurang kerjaan sampai kepo tentang dunia lotre padahal dia kuliah hukum. Bocil itu bernama Tyler dan hasil dari rasa penasarannya Tyler tertarik dengan Windfall dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal itu. Sementara itu Marge dan Jerry yang sudah menyelesaikan urusannya di Massachusetts akhirnya kembali ke Michigan. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Marge punya ide yang sangat brilian. Did you ever think maybe the world wasn't passing you by to care about all these people the way you do? Well, you said the more we bet, the better the odds. Intinya, Marge ingin menolong orang-orang di kota tersebut untuk meneruskan roda perekonomian dengan mengajak mereka ikutan lotre di Windfall. Esok harinya, Jerry dan Marge langsung pergi ke kantor Steve dan menyatakan keinginannya. Mereka bahkan ingin membuka perusahaan baru yang cara kerjanya seperti jual beli saham. Bedanya saham di sini adalah tiket lotrenya Windfall. Jerry kemudian mengumumkan perusahaan barunya ini kepada seluruh penduduk kota yang terdiri dari berbagai kalangan. Mereka pun tampaknya antusias, bahkan petani miskin yang punya banyak utang pun sampai merelakan traktornya demi bergabung dengan perusahaan Jerry yang sudah dipercaya pasti menghasilkan keuntungan ini. Perusahaan itu kemudian dipromosikan sama Jerry dan Marge kepada orang-orang terdekat mereka, seperti tetangga dan juga anak-anaknya. Namun rupanya bagi anak laki-laki Jerry yang bernama Doug, perusahaan itu cuma seperti lelucon. Perusahaan itu nggak lebih dari kegiatan pensiunan yang masih ingin bekerja seperti Jerry. Tapi untungnya walaupun disepelekan sama anaknya sendiri, hal itu nggak akan menghentikan niat Jerry untuk membantu perekonomian masyarakat urban. Keesokan harinya, Jerry dan Marge kembali ke Massachusetts dan ke toko bil buat cetak tiket. Dengan modal mencapai $40.000 itu berarti mereka akan mencetak 20.000 tiket. Mau nggak mau, Jerry dan Marge harus berada di toko bil sampai sehari semalaman. Bill yang menyadari hal itu langsung minta maaf karena tokonya nggak akan buka sampai malam karena dia ada agenda duduk melintar dan gelas berputar bersama teman-temannya. Namun bukannya kecewa, Jerry justru mengajukan kerjasama dengan toko Bill melalui perusahaannya yang baru didirikan itu. Ia kemudian menjelaskan bisnisnya seperti jual beli saham, tapi dengan jaminan keuntungan yang besar. Dan tanpa disangka, Bill bahkan ikut bergabung menjadi investor dalam perusahaan itu. Gak cuma Bill yang ikut perusahaan Jerry, dua temannya Bill juga ikutan investasi yang kemudian membuat modal Jerry jadi semakin banyak. Setelah mencetak tiket, Jerry dan Marge pun kembali ke hotel langganan mereka dan nonton TV untuk mencatat 6 angka lotre buat si pemenang. Biasanya Jerry dan Marge akan segera memeriksa tiket tersebut sampai pagi. Tapi karena hari ini mereka terlalu lelah, Jerry dan Marge pun akan menundanya sampai besok pagi. Dan begitu pagi tiba, Bill langsung mendobrak pintu hotel. Windfall ticket, $182,000. We doubled it. We doubled it. Dan di luar dugaan, mereka sekarang berhasil memenangkan $82.000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Dengan uang itu, Jerry berencana beli tiket lagi supaya keuntungannya bisa makin besar, yang tentu aja disambut dengan gembira sama para penduduk kota. Perusahaan Jerry itu membawa berkah bagi semua orang sampai-sampai membuat tetangga Jerry yang bernama Howard berniat bikin festival jazz tahunan. Padahal festival itu sudah lama gak digelar. Rencana itu pun sampai didengar sama Doug. Dan Doug baru menyadari kalau perusahaan ayahnya yang ia anggap lelucon ternyata membawa dampak yang sangat hebat.
Siangnya Doc mampir ke rumah ayahnya dan saat itu Jerry sedang memindahkan tiket lotre bekas dari mobilnya ke garasi. Rupanya Jerry mengumpulkan tiket yang gak menang buat jaga-jaga kalau siapa tahu ada auditor yang mau memeriksa legalitas kinerjanya. Dan di luar prediksi Doc, ternyata ayahnya juga menyimpan saham atas nama dirinya. Sehingga Doc nanti juga bisa menikmati hasil kerja ayahnya yang udah pensiun itu. Malamnya Jerry pun mengumpulkan para tetangga seperti rapat RT untuk mengumumkan hasil keuntungan yang mereka dapatkan dari perusahaan Jerry. Namun orang-orang ini sebenarnya gak begitu peduli dengan rapatnya. Yang penting mereka pulang bawa uang dan menyerahkan semua pengelolaan uangnya kepada Jerry. Maka esok harinya Jerry menemui Steve dan berniat masang taruhan $600.000. Dan itu artinya Jerry harus mencetak 300.000 tiket. Sehingga ia membutuhkan lebih banyak mesin tiket dan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Steve pun merasa Jerry terlalu berlebihan. Namun apa boleh buat, saat ini lotre windfall sedang naik daun. Tapi aturannya belum berubah, jadi Jerry harus memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya sebelum perusahaan windfall mengganti aturannya. Atau skenario buruknya permainan lotre itu akan ditutup. Sementara itu, kantor berita di Boston menyadari fenomena lotre windfall yang viral. Editor berita pun menuntut wartawannya yang bernama Maya Jordan untuk meliput fenomena tersebut. Tadinya Maya nggak tertarik dengan lotre sampai ia menemukan seorang pensiunan dari Michigan yang selalu memenangkan lotre dengan hadiah yang tinggi. Maya curiga kalau orang itu mencurangi permainan. Maka esok harinya Maya menemui Direktur Windfall untuk menanyakan fenomena ini. Tapi ternyata Direktur Windfall berkata tegas kalau yang namanya lotre pasti ada pemenang dan itu adalah hal yang wajar. Dia nggak mau komentar lebih banyak karena saat ini kantornya juga mendapat omset yang sangat besar. Dan di saat yang sama, tapi di tempat yang berbeda, Tyler berhasil menyelesaikan penelitiannya tentang windfall. Rupanya ia berhasil memecahkan strategi kemenangan lotre seperti Jerry. Semakin banyak tiket, kesempatan menangnya juga akan semakin besar. Maka ia langsung ngajakin teman-temannya untuk bergabung dalam permainan tersebut. Besoknya Tyler kembali mengumpulkan teman-temannya di asrama Harvard dan mengumumkan kalau mereka berhasil memenangkan $50.000. Untuk itu Tyler ketagihan main lagi dan ngajakin teman-temannya buat main lotre lagi. Sementara itu sahabat Tyler yang bernama Eric ternyata berhasil meretas sistem data milik perusahaan Windfall dan menemukan kelompok lain yang melakukan cara yang sama seperti Tyler. Dan sialnya kelompok itu tampaknya punya modal lebih banyak. Sebenarnya kelompok yang dikhawatirkan sama Eric itu adalah Jerry dan perusahaannya. Namun Jerry yang belum tahu kalau punya saingan masih merasa tenang-tenang aja. Ia bahkan berencana merayakan anniversary pernikahannya dengan March yang jatuh pada hari ini. Hingga tiba-tiba I don't know what you're talking about. Look at you guys. It's like up. Gak disangka dengan modal meretas sana-sini, Tyler dan Eric berhasil menemukan Jerry dan juga March. Tyler sendiri juga gak nyangka kalau pesaingnya hanyalah seorang kakek dan nenek di usia senja. Dengan cepat, Tyler langsung memberi tawaran kerjasama pada Jerry dan juga March. Ia bilang akan mengurus semua tentang lotrenya dan Jerry nanti tinggal menyerahkan uangnya. Tapi bagi Jerry permainan lotre ini bukan cuma perkara uang. Ia pun langsung menolaknya, yang membuat Tyler pergi dengan perasaan kesal. Karena niat Jerry mendirikan perusahaan adalah untuk menolong orang-orang di sekitarnya, dengan kejeniusannya itu, Jerry ingin membantu penduduk kota mendapatkan uang. Dan uang itu bisa untuk modal UMKM yang akan memperbaiki perekonomian keluarganya. Sederhana tapi pemerintah nggak suka. Bahkan Steve yang udah kaya pun bisa beli mobil impiannya dengan uang itu. Dan itu berarti kebaikan Jerry bisa menghidupkan semangat baru di hati para penduduk kota kecil tersebut. Namun sialnya Tyler belum puas dengan pertemuannya sama Jerry kemarin. Pagi ini ia tiba-tiba menemui Jerry di toko milik Leon dan langsung mengancam kakek tua itu di hadapannya. We can hack into your accounts, credit. Why are you doing this? Just math. Nothing personal. Lama-lama Jerry pun jadi kepikiran, ia takut kalau kedepannya akan terjadi apa-apa dengan dirinya. Sehingga malam ini Jerry pun memutuskan untuk menutup perusahaannya itu. Hal itu tentu saja membuat orang-orang kecewa, tapi mereka nggak bisa menanyakan alasannya.
Namun Leon yang menyaksikan pertemuan Jerry dengan Tyler pagi ini langsung melaporkan itu kepada Doug. Doug kemudian menemui ayahnya dan memintanya untuk mengabaikan ancaman bocil Harvard yang cuma sok tahu itu. Karena kemenangan lotre itu nggak hanya berarti buat Jerry, tapi juga penduduk kota. Nyatanya mereka semua percaya pada Jerry, dan Jerry juga sudah membuktikannya. Jadi kalau lebih dari 40 tahun Jerry bekerja untuk perusahaan, harusnya sekarang adalah saatnya Jerry mengabdikan ilmunya untuk orang-orang sekitar. Dan keesokan paginya harusnya adalah jadwal Jerry buat beli tiket lotre. Tapi dia sudah bertekad untuk menghentikan hobinya satu ini, hingga Marge pun mengingatkannya kembali. One thing I have never seen you do. But binomial distribution doesn't consider the third. You're batshit crazy. Di lain tempat, Eric kembali menemukan Jerry yang masih main lotre, dan itu membuat Tyler merasa kesal. Maka ide Tyler yang licik pun keluar. Ia berniat meretas windfall dengan beli 500.000 tiket supaya lotre itu bisa roll down lebih cepat. Kalau Tyler butuh 500.000 tiket, berarti ia butuh $1 juta. Dan ia menemui teman-teman ayahnya untuk mendapatkan para pemodal agar keinginannya terwujud. Walaupun itu berarti dia seperti menggali kuburannya sendiri, tapi Tyler tetap gak mau ada orang lain yang memenangkan lotre windfall kecuali dirinya. Siangnya, Jerry dan Marge yang sudah ada di hotel Massachusetts tiba-tiba didatangi oleh Bill dan mengatakan kalau lotrenya sudah roll down atau sudah mencapai 500.000 tiket. Jerry pun terkejut karena harusnya roll down itu masih 2 hari lagi. Dengan cepat Jerry pun menyimpulkan kalau semua ini pasti perbuatannya si Tyler. Maka Jerry pun akhirnya menemui Tyler yang kebetulan lagi di asrama bersama teman-temannya. Dan ketika Jerry menemuinya, Tyler langsung paham kalau kakek itu pasti merasa kalah, yang tentu saja Tyler jadi merasa bangga. Namun ternyata Jerry bukan mengungkapkan kekecewaannya, ia malah memberikan pidato singkat seperti ini. Being the smartest guy in the room is all that matters. Bright young people helping you get rich. I wish you all the best of luck. Esok harinya, Jerry, Marge, dan Bill berkumpul di kantor Steve untuk membicarakan masalah Tyler. Mereka bingung kenapa bocil itu sangat ingin menang sampai memonopoli permainan. Padahal jika ia terbukti berbuat curang, gak menutup kemungkinan kalau ia bisa diblokir atau malah lotrenya akan dihentikan. Dan dari pembicaraan itu, Jerry pun punya ide lebih baik. Rupanya Jerry mengajak Marge mendatangi kantor windfall untuk melaporkan kejadian Tyler. Jerry bahkan dengan baik hatinya menjelaskan kekurangan aturan windfall yang membuka peluang setiap orang untuk berbuat curang. Jadi untuk mencegah kasus ini terjadi lagi, Jerry meminta adanya transparansi. Dan karena Jerry sudah dianggap sebagai penyumbang keuntungan terbesar di tiketnya windfall, maka bapak direktur itu langsung segera memproses usulannya Jerry. Di lain tempat, Eric melaporkan perubahan windfall pada Tyler yang membuat bocil itu langsung panik. Ia nggak menyangka kalau kini windfall membuka datanya ke publik sehingga ia nggak bisa curang lagi. Tapi itu tetap nggak bisa menutupi ambisi Tyler buat mengalahkan Jerry. Dan sialnya Tyler sekarang nggak punya teman lagi gara-gara pidato Jerry waktu itu. Teman-teman Tyler sadar kalau ia cuma dimanfaatkan. Maka Tyler pun harus bergerak sendirian. Walaupun di dalam hatinya nelangsa karena nyatanya dia memang nggak punya apa-apa. Sementara itu, Maya yang masih mencari kelengkapan informasi buat artikelnya kini berhasil mengumpulkan data para pemenang lotre windfall. Dengan cepat ia menemukan nama Jerry yang menang berkali-kali, tapi ternyata selain Jerry, Maya juga menemukan nama Tyler yang sama-sama menang hampir setiap minggu. Untuk meyakinkan feelingnya, Maya kemudian menemui Jerry yang sore ini lagi bersantai di rumahnya bersama anak dan juga cucunya. Ketika Maya menanyakan lotre windfall, Jerry langsung menunjukkan garasinya yang dipenuhi tiket lotre. Jerry juga bilang kalau cuma dia dan istrinya yang mencari angka pemenang itu dari malam sampai pagi. Namun Jerry melakukannya bukan seperti pekerjaan. Itu seperti panggilan hatinya untuk membantu orang-orang sekitarnya. Maya pun akhirnya tahu kalau tujuan Jerry ini bukan mencari keuntungan tapi untuk menolong para penduduk kota. Dan keesokan paginya seperti biasa Jerry dan juga Marge pergi ke toko milik Bill. Tapi nggak disangka mesin tiket windfall ternyata juga ditarik sama perusahaan.
Rupanya itu semua gara-gara Tyler sudah masuk berita nasional dan ketahuan mencurangi sistem lotre di Windfall. Kecurangan Tyler itu pun membawanya menuju kehancuran. Ayahnya yang super sibuk itu mendatanginya ke kampus dan memintanya untuk putus kuliah saat itu juga. Karena ia telah mencoreng nama baik keluarganya. Motaronyo. Dan akibat pemberitaan itu pula, Windfall akhirnya menghentikan mainan lotrenya dan mereka akan melakukannya secara bertahap. Sebenarnya Windfall masih memberi kesempatan buat lotre terakhir malam ini. Tapi keputusan Windfall itu telah membuat Jerry murung karena ia merasa jadi pengangguran lagi. Hingga Steve pun tiba-tiba menjemputnya dan ngajakin ia ke suatu tempat. Dan di luar prediksi BMKG, ternyata para penduduk kota kembali menggelar festival jazz untuk memberikan kejutan pada Jerry dan juga Marge. Tentu saja Jerry langsung berterima kasih pada semua orang yang ada di situ. Namun orang-orang justru lebih berterima kasih lagi pada Jerry karena Jerry nggak menganggap mereka cuma seperti angka pada matematika. Tapi Jerry menganggap sesamanya seperti manusia yang punya hati dan kehidupan. Bahkan ketika Jerry nggak main lotre buat terakhir kalinya, rupanya para tetangga lebih dulu membeli tiket itu sampai 1 truk penuh. Sebenarnya Marge merasa belum puas karena mereka belum pernah memenangkan jackpot. Tapi bagi Jerry, permainan mereka selama ini lebih dari jackpot. Bahkan di lotre terakhir malam ini mereka berhasil mendapatkan $27 juta atau sekitar 434 miliar rupiah.